Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya ingin membagikan kepada kalian sebuah kisah viral mengenai seorang wanita misterius yang berhasil mengungkap razia palsu yang dilakukan oleh sekelompok polisi gadungan di pinggiran kota Malang. Siapa sangka, wanita tersebut ternyata adalah seorang perwira tinggi TNI yang sedang menyamar. Kisah ini berakhir dengan cara yang tak terduga. Namun sebelum kita mulai, mari kita tuliskan selawat Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk doa kita. Semoga menjadi saksi bagi kita di akhirat kelak. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga menjadi amal jariah. Pada siang hari yang cerah, matahari menggantung di atas kota kecil bernama Lembayung. Wilayah ini dikenal tenang. Namun akhir-akhir ini mulai muncul berbagai isu mengenai pungutan liar dan razia ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Jalan utama yang biasanya ramai kendaraan kini tampak lebih sepi. Namun, di persimpangan dekat Pasar Induk, terdapat beberapa pria berseragam mirip polisi yang dilengkapi dengan rompi dan pentungan, seolah-olah sedang melakukan razia besar. Tidak ada spanduk resmi atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan yang sah dari pihak kepolisian. Namun, siapa yang berani mempertanyakan ketika para pria berseragam itu berbicara dengan nada tinggi dan memerintahkan pengendara untuk menepi dengan tatapan intimidatif? Beberapa kendaraan yang melintas pun terpaksa mematuhi perintah tersebut dengan wajah tegang. Sebagian sopir ojek online bahkan terlihat saling berbisik, meragukan situasi yang sedang berlangsung. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, sebuah mobil berwarna hitam muncul dari arah barat. Kendaraan ini tampak biasa, seperti mobil pribadi masyarakat pada umumnya, dan melaju pelan melewati barisan kendaraan yang telah diberhentikan. Sajang tak lama, seorang dari kelompok berseragam itu mengangkat tangan meminta mobil berhenti. Seorang wanita keluar dari dalam mobil. Rambutnya diikat rapi dan wajahnya bersih tanpa riasan mencolok. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, penampilan yang sederhana namun penuh wibawa. Dengan langkah yang tenang dan mantap, ia melangkah keluar dari mobil, seolah sudah mengetahui tujuan dan alasan keberadaannya di tempat tersebut. Salah satu oknum pemimpin kelompok gadungan itu maju dengan sikap angkuh, menilai wanita itu dengan tatapan tak sopan. Ia memberi perintah dengan nada tinggi, meminta wanita tersebut untuk menunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM-nya, mengklaim bahwa ini adalah razia resmi. Wanita itu hanya menatapnya sejenak, kemudian membuka pintu depan mobil untuk mengambil dompet dari dashboard dan menyerahkan sebuah kartu identitas. Pria itu melihat sekilas lalu mengernyitkan dahi, kembali menatap wanita itu dengan penuh keraguan. "Siapa kamu?" gumamnya pelan. "Apa kamu tidak bisa baca?" jawab wanita itu datar. Mata pria itu menyusuri tulisan di kartu tersebut, namun tidak memahami lambang dan kode yang tertera. Identitas itu jelas berbeda dari KTP biasa, tidak pula kartu anggota polisi. Ada lambang elang kecil di sudut kanan bawah yang membuat pria itu mulai merasa gugup. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, salah satu rekannya mendekat. Dengan suara pelan, sepertinya dia bukan orang sembarangan. Tadi, dia datang sendiri. Tenang sekali melihat cara dia berdiri, seperti seorang anggota militer yang percaya diri. Sosok pria pemimpin itu. Dengan mengeluarkan napas berat, dia berusaha untuk kembali mengambil kendali atas situasi yang ada. Tetaplah melakukan pemeriksaan kendaraan, karena aturan adalah aturan. Wanita itu sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menatap dikelilingi oleh dingin yang tajam. "Aturan yang kamu maksud, ada dasarnya. Mana surat tugas kalian? Mana tanda razia resmi? Atau kendaraan dinas? Apa kamu pikir masyarakat tidak tahu hukum?" Kata-kata itu seperti tamparan yang langsung mempengaruhi suasana. Beberapa pengendara yang sebelumnya diam mulai berbisik, ada yang merekam diam-diam, sementara yang lain memberanikan diri menatap para pria berseragam dengan pandangan penuh tanya. Melihat situasi yang mulai tidak terkendali, pemimpin pria itu mengangkat suaranya. "Saya minta kalian pergi jika tidak ada urusan. Ini wilayah hukum kami." Namun sebelum dia melangkah lebih dekat, wanita itu mengangkat tangan dengan cepat dan tegas, menarik perhatian semua orang. "Berhenti," katanya pelan namun penuh tekanan. Dalam hitungan detik, ia membuka bagian dalam bajunya, dan semua mata terpaku pada satu kartu logam yang berkilau, diikuti dengan secarik dokumen bersampul merah yang hanya dimiliki oleh satuan tertentu. Di balik kartu itu terdapat lambang militer yang selama ini hanya terdengar dalam cerita. Tidak banyak orang tahu bentuk aslinya. "Aku dari Satuan Intel TNI. Kalian semua berdiri di tempat." Detik itu juga, suasana berubah drastis. Beberapa dari mereka langsung pucat, 2 orang terlihat panik dan mundur perlahan. Yang lainnya berusaha tenang, meski jelas tangan mereka bergetar.
Satu pria bahkan sempat hendak melarikan diri, tetapi wanita itu menatapnya dengan tajam, membuat langkahnya terhenti karena rasa takut yang tak masuk akal. Aku tahu siapa kalian. Sudah 2 minggu kalian melakukan razia palsu di tempat ini, memeras, mengancam, bahkan menyita motor tanpa alasan. Semua rekaman sudah aku kumpulkan, dan nama-nama kalian pun sudah ada dalam daftar. Ia melangkah lebih dekat, tatapannya semakin tajam. Kalian pikir tidak ada yang memperhatikan? Kalian kira masyarakat bodoh dan tidak berani melapor? Tidak ada satupun yang menjawab. Udara terasa lebih panas dari sebelumnya, bukan karena matahari, tapi karena ketegangan yang mengendap di tengah jalan. Beberapa pengendara mulai berani merekam secara terbuka, ada pula yang dengan diam-diam menghubungi pihak kepolisian. Wanita itu berdiri di tengah oknum-oknum itu, seolah tidak takut sama sekali. Kalian semua jangan bergerak sampai bantuan datang. Jika satu dari kalian melarikan diri, aku akan kejar sendiri. Salah satu pria mencoba nekat melangkah ke samping dan ingin melarikan diri melalui semak-semak, tetapi wanita itu lebih cepat. Dengan satu gerakan ringan, ia menendang bagian lutut pria itu dari samping, membuatnya jatuh terhuyung. Kakinya tertekuk dan ia mengerang kesakitan. Suaranya cukup keras hingga membuat teman-teman yang lain kehilangan niat untuk coba melarikan diri. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar dari kejauhan. Mobil militer dengan plat nomor khusus melaju cepat diikuti kendaraan polisi dari pusat. Suasana yang semula penuh intimidasi kini berubah menjadi arena keadilan yang datang tanpa peringatan. Wanita itu berdiri tegak, tidak bergerak, dan tidak berbicara lagi saat pintu mobil terbuka dan beberapa petugas berpakaian lengkap turun. Ia memberikan satu kode dengan tangannya. Mereka tahu siapa dia dan apa yang harus dilakukan. Namun, bagi para pelanggar itu, hari baru saja dimulai. Semua oknum tersebut sudah terlambat, sementara mobil militer terhenti di tengah jalan. Menggugah perhatian warga dan pengendara yang awalnya hanya menyaksikan, kini membuat mereka terpaku. Beberapa bahkan memilih untuk menjauh, merasa ragu untuk terlibat dalam situasi yang belum sepenuhnya mereka pahami. Dari dalam mobil, keluar 3 orang pria dan seorang wanita, semuanya berpakaian sipil. Namun, cara mereka melangkah menunjukkan bahwa mereka bagian dari operasi yang telah dirancang dengan matang. Wanita tersebut, yang sebelumnya membongkar penyamaran sebagai intelijen TNI, hanya memberi anggukan singkat. Ia menghampiri salah satu pria yang baru tiba dan menyerahkan sebuah map hitam tebal yang telah ia simpan sebelumnya di mobil. Semua data rekaman hasil pengamatan serta bukti interaksi warga dengan kelompok ini sudah lengkap. Mereka bukan hanya melakukan razia palsu, terdapat dugaan kuat keterlibatan dengan jaringan pemalsuan surat kendaraan dan penggelapan motor sitaan. Hasilnya sudah jelas, kata pria yang menerima map itu dengan suara yang datar tetapi tegas. Ia mengangguk cepat, membuka satu halaman untuk melihat beberapa dokumen dengan cepat, sebelum menoleh kepada 2 anak buahnya dan memberi kode. Tanpa banyak bicara, mereka bergerak mendekati para oknum yang kini sudah terduduk lemas di pinggir jalan, sebagian dengan tangan di belakang kepala, sisanya menunduk tanpa perlawanan. Periksa kendaraan mereka, bongkar semua isi bagasi, catat nomor rangka dan mesin, perintah pria itu. Dalam hitungan menit, kawasan razia palsu itu berubah menjadi lokasi penyergapan yang terorganisir. Warga yang masih berada di tempat mulai menyadari bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Beberapa di antaranya, yang selama ini pernah menjadi korban, mulai mendekat dengan wajah menunjukkan amarah yang tertahan. Salah satu pria parubaya yang mengenakan jaket lusuh maju perlahan. Wajahnya tampak emosional saat ia berkata, "Ibu saya pernah dirazia 2 minggu lalu. Motor saya ditahan. Katanya suratnya tidak lengkap, padahal semua dokumen saya bawa. Tapi waktu itu saya tidak bisa melawan. Saya takut," ucapnya dengan suara bergetar. Wanita TNI itu menoleh padanya dan mengangguk pelan. "Bapak tidak sendiri. Sudah puluhan warga yang mengalami hal serupa. Motor ditahan, uang dipalak. Ada yang diminta 1 juta, ada yang lebih. Kami biarkan mereka beroperasi selama seminggu agar bisa mendata seakurat mungkin." Dari kejauhan, 2 anak muda berboncengan motor mendekat dan berhenti, kemudian membuka helm mereka. "Kak, itu orang yang merampas motor teman saya minggu lalu. Teman saya sempat merekam mereka diam-diam. Masih saya simpan," ujar salah satu dari mereka sambil menunjukkan ponsel. Video yang diputar menunjukkan jelas wajah beberapa pria berseragam yang kini tampak tak berdaya di pinggir jalan. Dalam video itu, mereka terlihat menahan motor seorang pelajar, berbicara kasar, bahkan mendorong korban yang menangis karena motornya hendak ditahan.
Salah satu petugas yang baru datang dari kendaraan militer mengambil ponsel tersebut, memindahkan data, dan memasukkannya ke dalam sistem sebagai bukti tambahan. Wanita TNI itu lalu berjalan menjauh dari kerumunan. Ia mengaktifkan alat komunikasi di pergelangan tangannya, menekan satu tombol kecil, dan berbicara lirih namun tegas. Operasi titik lembayung berhasil. Seluruh target diamankan, bukti lengkap siap diserahkan kepada penyidik utama. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi dengan jas resmi tiba di lokasi. Ia tampak berbeda dari yang lain. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia menghampiri wanita TNI itu, menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu berhasil lagi, dan seperti biasa, tak. Tidak ada seorang pun yang menyadari penyamaranmu. Wanita itu hanya mengangguk pelan, lantaran mereka terlalu percaya pada keadaan. Seragam mereka menunjukkan bahwa hukum tidak ditentukan oleh penampilan luar, melainkan oleh apa yang benar dan salah. Pria itu menoleh ke arah para tersangka. Beberapa dari mereka adalah mantan anggota yang diberhentikan secara tidak hormat, sementara yang lainnya adalah penjahat biasa yang menjual seragam dan perlengkapan untuk kepentingan pribadi. Kami menemukan percetakan dokumen palsu di salah satu rumah kontrakan milik mereka. Apakah kamu ingin ikut ke lokasi penggerebekan berikutnya? Wanita itu menggeleng lembut. Saya akan tetap di sini untuk mengurus para korban. Kita butuh laporan sebanyak mungkin. Saya ingin masyarakat tahu bahwa negara tidak diam dan mereka punya tempat untuk bersuara. Beberapa warga mulai mendekat, dan suasana perlahan mencair. Ada yang berani menceritakan pengalaman mereka, mulai dari sopir ojek online, pelajar, hingga ibu rumah tangga yang pernah merasa ketakutan. Mereka saling bertukar cerita, dan semuanya merasakan seperti baru saja menyaksikan keadilan yang selama ini mereka anggap jauh. Di sisi lain, para oknum itu kini sudah dipakaikan borgol. Kepala mereka tertunduk, beberapa bahkan terlihat menangis, tapi tak ada rasa simpati di antara kerumunan. Semua orang tahu bahwa rasa takut dan trauma yang mereka tanamkan pada warga jauh lebih besar daripada tangisan yang mereka tunjukkan sekarang. Salah satu tersangka mencoba bersuara, memohon agar diberi keringanan, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita TNI itu menatapnya tajam. Kalian punya banyak waktu untuk menjelaskan nanti di ruang interogasi. Bukan di sini dan bukan di depan orang-orang yang kalian tipu. Sore mulai turun, jalan utama Lembayung kembali dibuka. Kendaraan yang sempat tertahan mulai melintas pelan. Beberapa di antaranya memberi hormat kecil pada wanita TNI itu, entah karena rasa hormat atau kekaguman yang tulus. Ia berdiri tegak, tak membalas senyum, tetapi matanya mengawasi dengan tenang. Ia tahu ini belum selesai. Setelah operasi penyamaran di Jalan Lembayung berhasil membongkar razia palsu, wanita TNI berpangkat kolonel itu duduk di bangku kayu warung kecil pinggir jalan. Tangannya memegang gelas kopi hitam yang masih mengepul, tetapi pikirannya melayang jauh ke laporan yang baru diterimanya melalui perangkat komunikasi militer. Teks singkat itu hanya berbunyi, Gudang Sukma Jaya Blok B. Dugaan kuat lokasi pusat pemalsuan. 5 kendaraan masuk tadi malam, semua plat bodong. Dengan pelan, matanya menyisir area sekitar. Meski berpakaian biasa, aura waspada tetap melekat padanya. Ia tahu operasi hari ini baru sekadar permukaan, sarangnya belum tersentuh. Ia butuh masuk lebih dalam. Beberapa menit kemudian, datang seorang pemuda dengan ransel hitam di punggungnya. Ia mengenakan topi dan hoodie, wajahnya setengah tertutup masker. Tanpa bicara, ia duduk di seberang meja dan meletakkan flash disk kecil di atas meja. Rekaman kamera jalanan sekitar gudang, semua pintu masuk dan aktivitas malam hari terakhir, katanya lirih. Wanita itu segera menghubungkan flash disk ke tablet yang ada di tangannya. Beberapa video langsung terbuka di layar. Terlihat truk box putih masuk area gudang setiap malam, antara pukul dan dini hari, tanpa aktivitas lain selain itu. Namun, yang membuatnya fokus adalah detail kecil. Setiap sopir mengenakan jaket dengan emblem yang mirip simbol kepolisian lalu lintas, dengan garis tambahan yang tak lazim di dekat bahu. Ini adalah pemalsuan simbol juga. Gumamnya terdengar pelan saat ia memperbesar gambar dan membandingkannya dengan emblem resmi dari arsip militer. Benar, ini bukan sekadar pemalsuan surat dan kendaraan. Kemungkinan besar, seluruh atribut operasi ini dikerjakan secara mandiri di dalam gudang tersebut, termasuk produksi plat nomor palsu dan STNK duplikat. Siapkan tim, kita akan bergerak malam ini, tegas pemuda itu. Wanita itu mengangguk, bangkit, dan segera pergi. Dia mengeluarkan alat komunikasi kecil dan menempelkan ke telinga untuk membuka kanal komunikasi tim.
Target malam ini adalah gudang Sukma Jaya Blok B, prioritaskan penyelidikan, bukan konfrontasi. Jangan sampai target meloloskan diri. Tidak ada tembakan kecuali dalam kondisi yang mendesak. Suara respons singkat terdengar. Semua anggota tim telah memahami prosedur. Tim elit TNI memang dilatih untuk operasi seperti ini. Diam, cepat, dan efektif. Di balik tembok beton usang yang nyaris tak terlihat dari jalan utama, gudang Sukma Jaya berdiri dalam keheningan. Namun, dari udara, drone kecil tanpa suara merekam pergerakan dua pria di halaman belakang. Mereka sedang memindahkan karung besar dari truk ke dalam gudang. Di sisi utara, dua anggota tim menyusup melalui jalur got kering yang terhubung langsung ke bagian belakang gudang. Sementara itu, wanita TNI itu bersama dua anggota lainnya telah berada di atas atap, menunggu sinyal dari pusat kendali. Objek utama mereka terlihat membawa tas besar yang kemungkinan berisi dokumen atau uang. Tunggu aba-aba untuk sergap. Suara dari pusat kendali terdengar melalui perangkat AR. Wanita itu mengisyaratkan kode lewat tangan. Dalam hitungan detik, lampu utama gudang padam, seluruh area menjadi gelap total. Pintu utama didobrak dari arah depan, sementara dua anggota menyusup dari belakang. Asap putih mulai memenuhi ruangan sebagai pengalih perhatian dan teriakan kaget terdengar dari dalam. "Tiara masuk!" teriak wanita itu sambil melompat dari atap dan memasuki ventilasi atas. Di dalam, suasana kacau. Beberapa pria mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat disapu oleh tim. Salah satu dari mereka sempat mengangkat pistol, namun segera dihentikan oleh rekan tim lainnya. Wanita itu mendekati meja utama di dalam gudang. Di sana, berserakan dokumen palsu, printer khusus plat nomor, dan komputer yang masih menyala dengan daftar nomor kendaraan serta pemiliknya. Dia membuka salah satu file digital. Distribusi kota ini sudah berskala nasional. Ucapnya lirih, wajahnya mengeras. Di pojok ruangan, seorang pria bertubuh besar yang awalnya bersembunyi di balik tumpukan kardus mencoba melarikan diri ke pintu belakang. Namun, wanita TNI itu sudah bersiap. Dalam satu gerakan cepat, dia menangkap dan menjatuhkan pria itu ke lantai, memborgolnya dengan tangan sendiri. "Namamu Raka, bukan?" Mantan anggota yang diberhentikan karena penyalahgunaan wewenang. "Sekarang kamu adalah otak di balik operasi ini," katanya dengan nada dingin. Raka mendongak, wajahnya penuh debu dan keringat. Ia berusaha bicara, namun wanita itu sudah melangkah pergi, meninggalkannya kepada dua petugas militer yang segera membawanya ke mobil tahanan. Pagi mulai menyingsing saat operasi selesai. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi tim sudah mengamankan seluruh lokasi di halaman depan gudang. Para tersangka berbaris, semua diborgol. Truk-truk berisi printer, komputer, bahkan seragam dan emblem palsu, semua disita. Wanita itu berdiri di samping salah satu truk, menatap bangunan gudang itu sejenak. Matanya tajam, namun wajahnya tenang. Salah satu anggota tim mendekat, "Semua barang bukti aman. Kami juga menemukan daftar nama pembeli dan titik distribusi. Ini lebih besar dari yang kita kira." Wanita itu mengangguk. "Pastikan setiap bukti tercatat dan serahkan ke penyidik pusat. Tapi satu hal penting, sebarkan pesan ini. Kepercayaan rakyat bukan milik seragam, melainkan milik keadilan." Dia tahu bahwa pertempuran belum berakhir, tapi malam ini mereka telah mengambil langkah yang berarti. Satu rantai besar telah berhasil diputus, dan ia akan terus menelusuri sisa-sisanya. Pada pagi itu, meskipun langit Jakarta masih kelabu, suasana di markas tetap terasa penuh semangat. Investigasi militer telah memanas sejak subuh setelah penggerebekan di gudang Sukma Jaya yang melibatkan seorang wanita TNI berpangkat kolonel. Dia langsung menuju ruang koordinasi, di mana peta Indonesia terpampang di layar utama dengan titik-titik merah yang menandakan wilayah distribusi jaringan razia palsu. Ternyata, jaringan ini tidak hanya beroperasi di Bandung, Semarang, Surabaya, tetapi juga hingga Makassar, menunjukkan bahwa operasi ini lebih luas dari yang mereka duga. "Bapak Ibu, kami menemukan daftar transfer uang dari rekening salah satu tersangka ke beberapa nama penting. Ini tidak bisa dianggap remeh," ungkap Leda Bayu, salah satu analis siber dan tangan kanan kolonel tersebut. Wanita itu mendekati layar tambahan yang menampilkan data perbankan. Angka transfernya mencengangkan, mencapai puluhan juta rupiah per hari ke rekening pribadi yang terdaftar atas nama pegawai sipil. Setelah ditelusuri, mereka semua memiliki satu kesamaan, terdaftar sebagai saudara dari oknum aparat aktif. "Siapa yang paling sering menerima dana?" tanyanya cepat.
Bayu mengetik dengan gesit dan muncul nama Irwan Prakoso, anggota aktif di bagian logistik kepolisian. Ia sudah menerima dana bulanan dari jaringan ini selama bulan terakhir, kata Bayu. Wanita tersebut mengepalkan tangan. Berarti mereka tidak hanya menyamar sebagai polisi, tetapi juga dibantu orang dalam. Sore harinya, wanita tersebut mendatangi kantor pusat logistik kepolisian. Ia tidak mengenakan seragam, hanya blazer hitam dan kacamata hitam. Meskipun penampilannya tenang, langkahnya terlihat tegas. Ia membawa dokumen resmi penyidikan lintas lembaga. Nama saya Tiara. Saya ingin bertemu Irwan Prakoso. Ada yang ingin saya klarifikasi terkait pengadaan logistik yang berkaitan dengan laporan kami, ungkapnya kepada petugas resepsionis. Beberapa menit kemudian, Tiara duduk berhadapan langsung dengan seorang pria berperawakan kurus, berusia sekitar 30-an, yang mengenakan seragam lengkap. Senyum tipis nampak di wajahnya, tetapi matanya terlihat gelisah. Maaf, saya tidak terlalu memahami maksud kedatangan Ibu Tiara. Saya hanya mengurus gudang dan surat jalan barang, ucap Irwan. Tiara meletakkan selembar print di atas meja, berisi data transfer ke rekening adik kandung Irwan, lengkap dengan waktu, jumlah, dan keterangan transaksi. Apakah Anda tahu bahwa uang ini berasal dari sindikat pemalsuan identitas dan razia palsu yang dilakukan dengan menggunakan simbol institusi Anda? Tanya Tiara. Irwan terdiam, keringat mulai membasahi pelipisnya. Mulutnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Kami tahu Anda tidak sendiri. Namun, jika Anda mau bicara, kami bisa mempertimbangkan perlindungan hukum sebagai saksi pelapor. Tapi jika Anda memilih untuk diam, Anda tahu apa konsekuensinya, kata Tiara dengan nada tegas, namun tidak mengintimidasi. Irwan menghela napas, lalu membuka lemari kecil di samping mejanya dan mengeluarkan satu map merah, mendorongnya ke arah Tiara. Ini semua dokumen pembelian kendaraan dan plat nomor yang tidak pernah masuk pencatatan resmi. Saya hanya mengikuti perintah dari atasan langsung saya. Namun, saya tahu ini salah dan saya tidak berani menolak, katanya dengan suara bergetar. Tiara membuka map tersebut dan menemukan fotokopi dokumen kendaraan, nota pembelian, dan surat jalan yang semuanya tidak terdaftar di sistem resmi. Benar saja, sebagian besar kendaraan tersebut sesuai dengan daftar kendaraan yang ditangkap semalam di gudang Sukma Jaya. Siapa yang memberi perintah langsung? Tanya Tiara sambil menatap tajam ke mata Irwan. Komisaris Sutarto. Dia yang mengarahkan sistem ini agar lolos dari pemeriksaan, jawab Irwan pelan. Rutin, tetapi dia memiliki perlindungan yang lebih tinggi, jawab Irwan pelan. Tiara menutup map itu dan berdiri. Terima kasih, Irwan. Tapi jika kau benar-benar ingin membantu, persiapkan dirimu. Kita akan memerlukan kesaksianmu secara resmi. Malam itu, Tiara duduk sendirian di ruang analisis dengan berbagai pikiran mengalir dalam benaknya. Memegang daftar nama pejabat yang dicurigai terlibat, ia menandai satu nama dengan pena merah, Komisaris Sutarto. Di layar, beberapa berkas foto dan rekaman drone terpampang jelas, termasuk momen pertemuan rahasia Sutarto dengan seseorang. Wajah pria tersebut akhirnya terlihat jelas, seorang pengusaha otomotif besar yang memiliki lebih dari satu showroom mobil bekas di seluruh Indonesia. Jadi ini ujungnya, gumam Tiara. Mereka tidak hanya sekadar memasukkan razia, tetapi membangun sebuah ekosistem distribusi mobil bodong lengkap dengan dokumen palsu untuk dijual kepada masyarakat dengan harga tinggi. Ini bukan operasi kecil-kecilan. Ini adalah kartel dengan jaringan besar yang melibatkan pengusaha, aparat, dan pemalsu dokumen. Masing-masing memiliki peran. Pengusaha menyediakan modal dan jaringan showroom, oknum aparat mengamankan dokumen dan logistik, sedangkan komplotan jalanan menyamar sebagai polisi untuk menjebak pemilik mobil sah agar menyerahkan kendaraan yang dianggap bermasalah. Kemudian, kendaraan tersebut diambil, identitasnya diubah, dan dijual kembali sebagai mobil lelang atau sitaan negara dengan harga miring, lengkap dengan dokumen palsu. Keesokan harinya, Tiara mengumpulkan tim elitnya dengan target selanjutnya adalah showroom utama milik Tunas Jaya Motor di Bilangan Cengkareng. Kita akan masuk sebagai pembeli. Jangan buat gerakan mencurigakan, perintahnya. Tim 1 menyamar sebagai pasangan muda yang mencari mobil keluarga, sementara tim 2 mengambil langkah melalui sistem data showroom. Tiara akan masuk sebagai direktur cabang pembiayaan. Semua anggota mengangguk setuju. Rencana telah disusun dengan rapi. Tiara menyadari bahwa mereka sedang menginjak ekor naga. Namun, ia juga tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat seluruh jaringan menghilang. Oleh karena itu, ia harus bermain lebih cerdas dari sebelumnya. Tidak bisa mengandalkan kekuatan semata,
strategi adalah kunci. Siang itu, suasana showroom Tunas Jaya Motor tampak biasa. Puluhan mobil berbagai merek dan tahun produksi diparkir rapi di lahan yang terkena sinar matahari. Beberapa pelanggan tengah bernegosiasi harga dengan sales, sementara yang lainnya hanya berjalan-jalan melihat-lihat. Tak ada yang menyangka bahwa showroom tersebut adalah target operasi rahasia dari seorang kolonel TNI berpangkat tinggi yang menyamar. Tiara turun dari mobil sewaan Dina bersama dua anggotanya yang menyamar sebagai staf leasing dari perusahaan pembiayaan mobil. Ia mengenakan blus putih bersih dan rok panjang warna krem, dengan rambut terikat rapi dan wajah yang tampak bersahabat. Namun, di balik senyum hangatnya, pikirannya tajam, mengamati setiap gerak-gerik orang di showroom itu. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Tanya seorang pria berseragam sales yang mendekat, memperkenalkan diri sebagai Andre. Tiara menjabat tangannya. "Selamat siang, Mas Andre. Saya Tiara dari Nusa Kredit Mobil. Kami sedang menjajaki kerja sama pembiayaan dengan showroom-showroom rekanan kami. Kami mendengar bahwa Tunas Jaya punya performa yang bagus dalam penjualan mobil bekas." Andre tersenyum lebar. "Betul, Bu. Kami memang cukup aktif. Silakan masuk ke ruang administrasi. Nanti saya perkenalkan dengan pimpinan kami, Pak Yudi." Di sisi lain, Ledarina dan Sertu Bagas, dua anggota Tiara yang menyamar sebagai pasangan suami istri muda, berpura-pura sibuk memilih mobil. Rina membawa kamera kecil tersembunyi di tasnya, sementara Bagas membawa alat pemindai plat nomor palsu yang bisa membedakan data palsu dan asli dari basis data kepolisian. Tiara duduk di ruang manajer dan bertemu langsung dengan Yudi Santoso, seorang pria parubaya berpenampilan rapi dengan logat bicara khas pebisnis. Matanya tajam, meski terlihat terlalu percaya diri. "Jadi, Ibu Tiara dari Nusa Kredit, wah kita. Saat ini, kami memang sedang mencari mitra pembiayaan baru. Sistem yang kami miliki cukup fleksibel, sehingga cocok untuk para pemula maupun pembeli armada." Tiara tersenyum kecil dan berkata, "Betul, Pak Yudi, kami juga tertarik karena Tunas Jaya sering mendapatkan unit mobil dengan harga yang menarik. Boleh tahu dari mana saja sumber mobil tersebut?" Yudi menjawab dengan cepat, seolah sudah terbiasa dengan pertanyaan semacam itu. "Kami mengambil dari berbagai saluran, Bu. Ada lelang negara, bank, kadang dari konsumen pribadi yang membutuhkan dana cepat, serta dari mitra eksklusif." Tiara mencatat informasi tersebut dalam hati. Istilah mitra eksklusif bisa berarti pihak-pihak tertentu, seperti sindikat yang menyamar sebagai aparat untuk menyita mobil secara ilegal. Ia sengaja tidak bertanya lebih dalam agar tidak menimbulkan kecurigaan, namun informasi yang didapat sudah cukup menjadi pancingan. Sementara itu, di luar ruangan, Bagas dan Rina mulai mengumpulkan bukti dengan memeriksa satu persatu mobil yang dipajang di showroom. Unit Avanza putih ini, datanya tidak sesuai dalam sistem. Terdaftar atas nama pribadi Hendra Salim dengan laporan kehilangan kendaraan di Bandung bulan lalu, bisik Bagas melalui Air Page. Sedangkan Pajero Dakar abu-abu ini pernah menjadi barang bukti tilang di Bogor, tetapi datanya tidak pernah tercatat sebagai dilelang. "Bisa jadi ini hasil sitaan palsu," balas Rina. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah mobil dengan status mencurigakan. Semua menggunakan dokumen lengkap, namun data aslinya tidak sesuai dengan plat nomor BPKB maupun STNK yang ternyata palsu dengan kualitas yang sangat baik. Sore itu, Tiara kembali ke markas untuk menyusun laporan awal. Bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk mengajukan surat perintah penggerebekan resmi. Namun, ia menahan diri, merasa bahwa jika melakukan penggerebekan sekarang, jaringan dapat menghilang begitu saja. Ia ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan showroom ini dalam alur distribusi mobil hasil razia palsu. Tiara kemudian memanggil Letkol Fadli, kolega militernya yang bertugas di Divisi Intelijen Teritorial. "Ada yang bisa kamu bantu, Fad? Saya butuh penyadapan komunikasi showroom Tunas Jaya, terutama terkait keuangan dan panggilan masuk dari luar kota. Kemungkinan besar mereka hanya berfungsi sebagai titik distribusi, bukan titik awal," ujarnya. Fadli mengangguk. "Bisa, tapi akan membutuhkan waktu 2 hari untuk memasukkan alat ke dalam sistem mereka. Ambil waktu yang kamu perlukan, tapi jangan terlalu lama. Kita perlu mengejar mereka sebelum mereka memotong jejak sendiri," balas Tiara. Malam itu, Tiara tidak langsung pulang. Ia menatap papan bukti yang mulai penuh dengan foto-foto pelaku, alur uang, serta kendaraan yang ditransfer ke luar kota. Hal menarik yang mencuri perhatiannya
adalah catatan pengiriman ke sebuah bengkel mobil besar di kota kecil di Jawa Tengah. Mobil-mobil itu beberapa kali dikirim dari showroom Tunas Jaya dengan catatan perbaikan ringan, tetapi tidak pernah kembali ke Jakarta. Kenapa mobil-mobil itu tidak pernah kembali? Gumamnya. Ia segera menelepon Ledda Bayu. Besok saya mau kamu selidiki semua pengiriman dari showroom itu ke bengkel di kota tersebut. Gunakan drone jika perlu. Saya curiga tempat itu menjadi pusat pencucian identitas kendaraan. Siap, Komandan. Kami akan berangkat dini hari keesokan harinya, jawab Bayu. Pada hari berikutnya, penyadapan berhasil dilakukan. Beberapa komunikasi dari showroom berhasil ditangkap, termasuk satu panggilan dari seseorang yang dipanggil Pak Bos kepada Yudi. Yud, mobil yang 5 itu sudah kamu kirim ke Solo. Jangan lupa bawa BPKB yang baru. Nanti malam kirim uang ke Sikom, dia sudah amankan 1. Terdengar suara dalam panggilan tersebut. Operasi yang direncanakan untuk minggu depan akan menargetkan mobil-mobil milik kantor rental mereka. Sangat mudah untuk melawannya. Cukup katakan bahwa ada masalah dengan surat-suratnya, maka Tiara pasti akan segera bertindak. Dia telah memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Suara dalam rekaman tersebut terdengar tenang dan penuh perhitungan, namun setiap kata yang diucapkan mengandung niat jahat yang terencana. Mereka akan segera melaksanakan razia palsu lagi, dan kali ini targetnya adalah mobil-mobil rental besar. Artinya, mereka tidak lagi hanya memburu rakyat biasa, tetapi sistem transportasi yang legal ini bisa menyebabkan reputasi hukum runtuh di mata publik. Tiara merasa tidak bisa menunggu lebih lama. Malam itu, ia dan timnya memutuskan untuk berangkat ke Solo, karena ia ingin mencari tahu siapa sebenarnya Pak Bos. Langit Solo tampak mendung ketika mobil minibus hitam yang mengangkut 5 orang itu berhenti tidak jauh dari sebuah bengkel yang bernama Mekar Abadi Motor. Dari luar, bengkel tersebut tampak seperti tempat servis mobil pada umumnya. Beberapa teknisi terlihat sibuk membongkar bagian mesin, sementara seorang pria berbadan besar duduk di teras sambil merokok. Tiara duduk di kursi belakang mobil dengan kaca film gelap, mengenakan jaket jeans dan celana bahan gelap, berpenampilan seperti wanita biasa yang sedang dalam perjalanan dinas. Di sampingnya, Ledda Bayu sibuk memantau layar tablet yang terhubung dengan drone kecil yang terbang rendah di sekitar area bengkel sejak pagi. Komandan, kita mengawasi ada 3 truk pengangkut mobil keluar masuk sejak subuh tadi. 2 mobil pick-up dan 1 truk towing, jelas Bayu. Plat nomor mobil-mobil tersebut sama dengan yang sebelumnya kita lihat di Datarina dan Bagas di showroom Jakarta. Tiara terkejut, tubuhnya mencondong menuju ke depan, menandakan bahwa tempat itu bukan bengkel biasa. Mereka pusat konversi identitas kendaraan, ujarnya. Bayu mengangguk setuju. Kami juga sempat menangkap komunikasi antara salah satu teknisi di bengkel ini dengan pihak showroom. Mereka membicarakan operasi pembersihan sebelum mobil dikirim ke pelanggan baru. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah dengan plat nomor lokal datang. Seorang pria setengah baya dengan kacamata gelap turun dari dalam. Ia tidak mengenakan seragam, tetapi bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Siapa dia? Tanya Tiara. Bayu memperbesar zoom kamera identifikasi wajah. Ini cocok dengan Damar Suwondo, mantan anggota polisi yang dipecat karena kasus korupsi logistik kendaraan. Setelah bebas dari penjara tahun lalu, dia mendirikan perusahaan ekspedisi. Nama perusahaannya tidak pernah muncul dalam laporan pajak kendaraan. Tiara mencatat informasi tersebut dengan cepat di ponselnya. Damar Suwondo bisa jadi dia yang disebut Pak Bos kemarin. Mereka mulai memantau gerak-gerik Damar yang sedang berbicara dengan salah satu kepala mekanik, sebelum kemudian masuk ruangan kecil di belakang bengkel yang tidak terlihat dari luar. Beberapa menit kemudian, 2 mobil SUV keluar dari garasi belakang, kini dengan plat nomor baru dan tampilan seperti baru keluar dari showroom. Bayu menghela napas. Dalam waktu singkat, mereka bisa ganti plat, bersihkan mesin, semir bodi, dan ganti dokumen. Artinya, setiap hari mereka bisa mencuci mobil curian ini. Ini jelas bukan jaringan kecil, ujar Tiara tegas. Ia menyentuh earphone-nya. Rina, Bagas, kalian masuk dari jalur belakang, cek ruang penyimpanan dokumen dan data komputer. Kita butuh bukti penghubung langsung ke showroom Jakarta. Siap, Komandan? Sementara itu, di dalam bengkel, Rina dan Bagas yang menyamar sebagai pasangan calon pembeli masuk lewat jalur samping yang biasa digunakan oleh karyawan. Mereka beralasan ingin menebus mobil titipan saudara mereka yang diservis di tempat tersebut. Salah satu mekanik mulai curiga dengan gerak-gerik Rina yang terlalu banyak bertanya. Namun,
Sebelum ia sempat bertindak, Rina sudah mengaktifkan alat penyadap suara kecil dan menyembunyikannya di bawah meja kerja. Mas, itu mobil Fortuner warna. Mobil hitam yang baru saja masuk itu sepertinya milik seseorang, atau mungkin mobil titipan dari leasing mekanik, jawabnya sambil tertawa kecil. Dibersihkan, dan dalam waktu 2 hari, mobil tersebut akan menjadi seperti baru. Surat-surat lengkap bisa dibawa oleh siapa saja. Jawaban itu sudah cukup sebagai barang bukti sementara. Sementara itu, Bagas memasuki ruangan dokumen yang tidak terkunci. Di dalamnya terdapat 2 komputer dan 1 printer. Tak lama, ia menemukan dokumen-dokumen legal palsu. Ia segera mengunduh data dari komputer ke flash disk dan mengambil foto dokumen yang belum sempat dicetak. Komandan, kita mendapatkan daftar pengiriman kendaraan bulan lalu, termasuk nama-nama pemilik, nomor sasis asli dan palsu, serta tujuan pengiriman. Ada 1 file transkripsi yang kemungkinan berisi data transaksi keuangan, lapor Bagas Plan. Amankan semua itu. Kita akan membawa kasus ini ke tahap penggerebekan total, jawab Tiara. Tepat pukul sore, drone mendeteksi pergerakan besar. 3 mobil box datang dan menurunkan belasan plat nomor, buku BPKB kosong, dan printer terbaru. Salah satu kurir terdengar berkata, "Ini kiriman dari Jakarta, bos bilang akhir pekan harus siap unit." Tiara segera menekan tombol komunikasi untuk menghubungi markas. "Kami minta izin untuk operasi besar-besaran. Saya butuh tim dari kepolisian, BPKB, dan Provos TNI malam ini juga. Kita akan menggerebek 2 tempat sekaligus, showroom di Jakarta dan bengkel di Solo." "Izin diterima. Operasi kunci ganda dimulai pukul dini hari," jawab suara dari ujung sana. Malam menjelang, Tiara duduk di dalam mobil sambil menuliskan laporan singkat untuk rapat koordinasi. Ia tahu malam ini bukanlah operasi biasa. Ini adalah hasil pengintaian selama seminggu yang harus membuahkan hasil maksimal. Ia menatap layar ponselnya, di mana wajah Damar Suwondo terpampang. Dia adalah sosok yang berani mengatur polisi gadungan, mencuri kendaraan masyarakat kecil, dan menjualnya dengan harga tinggi. "Besok pagi, kamu tidak akan bisa bersembunyi di balik bengkel usangmu lagi," bisiknya pelan, sementara malam perlahan berlalu, seakan menunggu dentuman besar menjelang fajar. Pukul dini hari, kota Solo masih terlelap. Lampu jalan menyala redup, dan udara dingin menusuk kulit. Di pinggiran kota, dekat bengkel Mekar Abadi Motor, suasana tegang mulai menyelimuti Tiara. Ia berdiri dekat mobil operasional, mengenakan pakaian gelap lengkap dengan rompi anti peluru. Di sekelilingnya, belasan personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan aparat provos tersebar di berbagai titik yang sudah ditentukan. Di tangannya, sebuah peta kecil menunjukkan 2 titik utama yang akan digerebek secara serentak, bengkel Solo dan showroom Jakarta. Sementara itu, di ibu kota, Leda Bayu sudah tiba di depan showroom yang selama ini menjadi tempat penyimpanan mobil hasil curian. 1 regu polisi berpakaian preman dan 2 personel provos TNI turut serta. Semua menunggu aba-aba yang akan diberikan secara serentak melalui radio terkoordinasi. "Bayu di Solo, kami siap." Suara Tiara terdengar tenang meskipun malam terasa mencekam. "Jakarta juga siap, Komandan. Tunggu aba-aba Anda." Tiara mengecek jam tangannya. Pukul dini hari. Semua unit bersiap, dan hitungan mundur dimulai. Eksekusi serentak dilaksanakan. Tim di Solo dan Jakarta bergerak bersamaan. Di Solo, tim Tiara langsung menyergap bengkel dari 2 sisi. Pintu utama dibuka secara paksa menggunakan alat dorong hidrolik. 2 anggota TNI menyelinap dari belakang dan mengamankan pintu keluar yang biasanya digunakan para teknisi. Suara teriakan dan instruksi memenuhi udara malam. "Semua tiarap, angkat tangan." Ini adalah penggerebekan resmi. Damar Suwondo, yang baru saja terlelap di ruang belakang, terbangun dalam keadaan panik. Ia berusaha melarikan diri melalui lorong darurat kecil yang terletak di samping toilet bengkel, namun belum sempat melangkah jauh. 2 personel bersenjata menyambutnya dengan senjata terarah, meneriakkan, "Berhenti! Angkat tangan dan jangan bergerak." Damar menoleh dengan wajah penuh ketakutan, menyadari tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di Jakarta, showroom yang terlihat sepi dan terkunci berhasil dibuka oleh tim Bayu menggunakan alat pembuka gembok khusus. Mereka menemukan 6 mobil mewah yang ternyata nomor sasisnya tidak sesuai dengan dokumen yang ada di dalam showroom. Di ruang kantor, ditemukan puluhan BPKB palsu, printer khusus,
serta komputer yang terhubung ke server luar negeri. Komandan, kami menemukan data pengiriman ke luar negeri. Ada kerjasama ilegal dengan perusahaan leasing fiktif di Singapura dan Malaysia, lapor Bayu lewat radio. Tiara membalas, amankan semua barang bukti, kita serahkan ke tim forensik digital. Dalam suara tegas, ia melanjutkan, seluruh area bengkel telah dikuasai. Damar Swondo diborgol dan dibawa keluar bersama 2 kepala teknisi, serta 8 orang lainnya, termasuk sopir, teknisi badi mobil, dan admin dokumen, juga ikut diamankan. Tiara dengan perlahan berjalan melewati meja kerja yang sudah dipenuhi berkas dan alat bukti. Di atas meja terdapat daftar kendaraan yang telah disulap dalam sebulan terakhir. Sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jakarta, serta beberapa pengiriman menuju Kalimantan dan Sumatera. Bayangkan, ratusan pemilik kendaraan kehilangan mobil mereka, dan mereka mengira ini hanya ulah begal biasa. Padahal, ini adalah operasi yang rapi, sistematis, dan dilindungi oleh jaringan yang luas, ujar Tiara kepada Bagas yang berdiri di sampingnya. Bagas mengangguk sambil memegang flash disk berisi data penting. Kita bisa usut siapa saja yang terlibat, termasuk aktor leasing, notaris, bahkan mungkin oknum petugas registrasi kendaraan. Malam itu, satu persatu kendaraan curian yang sudah siap dikirim dideretkan di luar bengkel. Tim forensik mulai mencatat nomor rangka, mengambil foto, dan mencocokkannya dengan laporan kehilangan dari berbagai polda.